Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat menyampaikan sebuah keluh resah ataupun aspirasi kepada Ketua Mahkamah Agung terkait dari persidangan virtual, di mana di era pandemi ini ada perintah yang mengharuskan kita itu sidang secara virtual. Tetapi itu sangat-sangat merugikan terhadap hak-hak daripada terdakwa. Di mana kami ataupun saya pribadi di saat mendampingi di persidangan sulit sekali ketika berkoordinasi kepada pihak terdakwa ataupun mengkonfirmasi apa yang menjadi fakta-fakta di persidangan. Sehingga kemudian kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memperbaiki sistem persidangan virtual ini. Karena sangat-sangat sekali hak daripada terdakwa itu dirampas dengan adanya sidang virtual ini. Semisal contoh begini. Ketika ada persaksian, kemudian dihadirkan dari persaksian itu saksi tersebut, dan di saat memberikan sebuah keterangan-keterangan di depan majelis, tentu seorang terdakwa dengan diadanya sidang virtual ini ada di lapas di mana perkara itu disidangkan. Sementara penasihat hukumnya ada di pengadilan negeri. Kami sulit mengkonfirmasi hal ini. Tetapi banyak pengadilan-pengadilan negeri yang itu menjadi sebuah pertanyaan besar oleh kita dengan melakukan sebuah diskriminasi. Semisal contoh, perkara Irjen Napoleon. Itu kenapa terdakwa hadir di persidangan. Banyak perkara Joko Chandra, kemudian Jaksa Pinangki, kemudian perkaranya Vicky Prasetyo. Kenapa hak dari warga negara yang di luar tokoh-tokoh itu dihadirkan, tidak bisa dihadirkan di persidangan? Karena sangat banyak sekali hak-hak dari terdakwa itu sangat dirampas. Kita sulit berkomunikasi mengkonfirmasi kebenaran apa yang sesungguhnya menurut versi dari terdakwa. Maka mohon untuk sudi kiranya untuk memberikan sebuah kebijakan yang tidak semestinya harus dilakukan sidang virtual dengan alasan sebuah pandemi COVID-19 ini. Sementara kita tahu asas hukumnya tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Bagaimana kemudian penasihat hukum menegakkan keadilan hanya sebatas COVID-19 ini? Kita sulit berkomunikasi dengan seorang terdakwa. Ketika kami ketemui klien kami di lapas yang dimana dia itu ditahan, kami pun dibatasi dengan alasan COVID-19. Ini harus ruang-ruang ini, ada hak-hak ini yang harusnya didapat oleh seorang terdakwa, ini tidak bisa. Penasihat hukumnya 5 orang, sementara yang diberikan izin hanya 1 orang, meskipun itu satu tim. Tetapi sebuah pembelaan oleh penasihat hukumnya, kita harus ingin menyatukan sebuah frekuensi di dalam sebuah pembelaan. Tetapi kami sulit mencari informasi. Inilah keluh resah, saya kira ini dialami dari seluruh penasihat hukum atau pengacara-pengacara di Indonesia. Maka kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memperbaiki sistem persidangan yang hari ini dijalani dengan sistem virtual ini. Mohon dengan hormat untuk diperbaiki. Karena ini adalah bagian dari sebuah penegakan hukum yang harus betul-betul equal. Harus betul-betul menjalankan equality before the law itu. Tetapi dengan alasan pandemi, seluruh kabupaten atau kabupaten kota di Indonesia melakukan sebuah persidangan virtual. Sementara banyak hak-hak terdakwa yang dirampas
oleh sistem ini. Maka ini perlu kami mohon dan mengajak ke seluruh advokat seluruh Indonesia untuk menyuarakan hal ini. Karena ini sangat penting untuk menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam keadilan.